10.000 pohon iblis dunia, teknik terlarang jiwa surgawi. Qin Chen mendengus dingin, dan tidak ada lagi persembunyian. Dalam cakram batu giok, aura pohon iblis dari 10.000 dunia tiba-tiba tersapu, dan tentakel pohon iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Tu Moyu, Ling Yuan, dan Master Tian Jiao dan iblis lainnya dari Yao Mi Mansion yang hadir semuanya diikat. Teknik terlarang jiwa surgawi, dikombinasikan dengan kekuatan pohon iblis 10.000 alam, langsung menanamkan tanda jiwa di pikiran mereka. Qin Chen juga memiliki kejutan di hatinya, karena dia menemukan bahwa 10.000 pohon iblis dunia yang dikombinasikan dengan teknik terlarang jiwa surga memiliki efek yang sangat bagus. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa kitab asal di tubuhnya sedikit melonjak, dan kekuatan gelap yang aneh meresap. Dalam Book of Origins, seluruh bab mulai muncul, tetapi bab itu sangat samar, tetapi itu adalah bab kekuatan kegelapan yang sangat dikenal Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah karena dia memperbudak Yao Wuming dan lainnya? Dia menyingkirkan pohon iblis dari 10.000 alam, kemudian dia melihat Yao Wuming membawa sisa Tian Jiao dari Yao Mi Mansion, dan Tu Moyu dan Ling Yuan membawa tuan dari iblis yang mati dan suci. Dengan hormat dia berjalan menuju Qin Chen, berlutut dan memberi hormat, seraya berkata, "Saya telah melihat tuan." Di lain sisi, Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil semakin terkejut, dan rambut mereka berdiri. Qin Chen benar-benar memperbudak orang-orang ini di depan mereka, bahkan tuan dari klan iblis. Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil ketakutan, dan mundur dengan hati-hati, mencoba melarikan diri dari sini. Namun, begitu mereka bergerak, mata Qin Chen menatap, menyebabkan tubuh kedua monster itu bergetar, hampir menangis. Qin Chen, saudara Qin, bukan. Tuan Qin Chen, kami berdua memiliki mata, tapi tidak melihat gunung tinggi. Maafkan kami. Kami berjanji bahwa mulai sekarang, kami tidak akan pernah menyinggung Anda lagi. Selain itu, kami tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang kejadian hari ini di sini. Kami dapat bersumpah, kami dapat menjamin, bahkan jika kami menghapus ingatan. Ucap mereka sama takutnya dengan dua burung puyuh, mereka hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Kucing hitam besar, apakah ini anak harammu? Katakan padaku, bagaimana cara mengatasinya? Ucap Qin Chen memandangi kucing hitam besar itu. Dia juga melihat wajah kucing hitam besar, dan untuk sementara tidak membunuh Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil, tetapi tidak mungkin bagi Qin Chen untuk membiarkan kedua iblis itu pergi. Bagaimanapun, kedua iblis itu melihat banyak hal yang seharusnya tidak dilihat. Sejak kapan kaisar ini memiliki dua keturunan sampah ini? Kucing hitam besar itu mendengus dingin, terlalu malas untuk memperhatikan Qin Chen, tetapi menyipitkan mata pada Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil. Di matanya, kekuatan aneh melintas. Dan Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil hanya merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Mereka gemetar dan berkeringat dingin, tetapi mata mereka meledak dengan kegembiraan dan berkata, "Senior, apa kamu adalah klan monsterku?" Ucap Pangeran Jinwu. Ada kekuatan garis keturunan unik yang menembus kucing hitam besar itu. Kekuatan garis keturunan ini membuat Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil merasa ada sedikit, dan dia merasakan perasaan menghadapi seorang tuan ras monster, dan merasakan kejutan dari lubuk jiwanya. Ini adalah penindasan dari bagian terdalam dari garis keturunan monster mereka. Kucing hitam besar itu duduk di kehampaan dengan kaki tegak, dan berkata dengan malas, salah satu dari kalian adalah keturunan Kaisar Dijun. Yang lainnya adalah keturunan Taiyi. Bagaimana bisa kedua orang ini melahirkan kalian berdua? Dasar limbah. Qin Chen memandangi kucing hitam besar itu. Siapa dua monster yang dia bicarakan? Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil mengguncang tubuh mereka dengan keras, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka, dan gemetar, "Senior, apakah kamu mengenal leluhur kami?"
Tatapan kenangan di mata kucing hitam besar itu membuat Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil semakin terkejut. Dijun dan Taiyi, nenek moyang dari dua klan mereka, telah lama terpisah dari klan. Meskipun mereka memiliki darah satu sama lain, mereka sebenarnya sudah sangat jauh. Tentu saja, tidak peduli seberapa jauh mereka juga keturunan langsung Kaisar Jun dan Taiyi. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi putra mahkota dari makam kekaisaran dan Raja Iblis Kecil dari 10.000 pegunungan iblis. Kucing hitam besar itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk waktu yang lama, dan berkata, "Kit Qinchen, kamu telah mengetahuinya, sekarang terserah padamu. Asalkan jangan membunuh mereka, karena aku harus menunjukkan wajah pada seorang teman lama," ucap kucing hitam besar. Qinchen menjawab, "Karena kucing hitam besar telah berbicara, saya akan menunjukkan wajah," ucap Qinchen berkata dengan ringan. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cahaya jiwa gelap yang tak terlihat masuk ke tubuh Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil. Kedua iblis itu merasakan kekuatan tak terlihat melintas di benak mereka, dan ada perasaan dikendalikan, tetapi ketika mereka melihatnya dengan cermat, tidak ada apa-apa. Selain itu, Qinchen menembakkan beberapa api iblis di tangannya dan jatuh ke tubuh kedua monster itu. Salah satu api iblis itu ternyata adalah api iblis Guru Suci, yang terbagi menjadi dua dan bergabung ke tubuh kedua monster itu. Ben Sao telah meninggalkan cahaya jiwa kegelapan di pikiranmu. Cahaya jiwa ini tidak berpengaruh pada Anda. Itu bahkan dapat membantu Anda memahami jalan surga. Tetapi begitu Anda memiliki ide untuk mengkhianati Ben Sao, cahaya jiwa kegelapan ini akan meledak secara langsung dan membuat jiwa Anda lepas. Selain itu, jangan berpikir untuk membiarkan leluhur di klanmu mengangkat cahaya jiwa kegelapan ini untukmu. Karena itu akan dapat menghancurkan jiwamu. Juga, Tuan muda ini telah meninggalkan beberapa warisan api iblis dari Yang Mulia Skyfire. Dengan bakatmu menggunakan api iblis, jika diberikan waktu, mungkin tidak merepotkan bagimu untuk memasuki ranah Guru Suci. Di masa depan, kita akan mampu melawan kekuatan kegelapan, dan kita akan mampu berbuat lebih banyak, ucap Qinchen. Terima kasih, Tuanku. Tidak, terima kasih untuk Shao Chen. Di masa depan, jika Shao Chen membutuhkan sesuatu dari ras monster kita, buka saja mulutmu dan aku akan melewati api dan air untuk mendapatkannya, ucap Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil memberi hormat berulang kali. Mereka hanya merasa bahwa mereka terlalu beruntung. Terlebih lagi, Qinchen masih meninggalkan kekuatan cahaya jiwa kegelapan dan api ajaib di tubuh mereka. Mereka berdua bersyukur sekaligus ketakutan. "Kamu bisa pergi sekarang," ucap Qinchen tidak takut pada pihak lain jika mengekspos dirinya sendiri. Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil tidak berani menentang Qinchen, buru-buru memberi hormat, dan pergi. Tunggu, pada saat ini, kucing hitam besar tiba-tiba berkata, "Karena Anda adalah keturunan Kaisar Jun dengan Ibu Suri, Kaisar ini juga akan memberi Anda beberapa hadiah." Saat kata-kata itu jatuh, dua kekuatan aneh tiba-tiba keluar dari mata kucing hitam besar itu, dan itu jatuh ke tubuh Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil. Saat berikutnya, Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil melayang di udara, merasa ngeri, merasa bahwa kekuatan darah di dalam tubuhnya tampaknya diaktifkan untuk sesaat. Dua kekuatan menakutkan menyebar dari tubuh kedua monster itu, dan napas Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil tiba-tiba melangkah ke ranah Guru Suci. Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil sangat senang merasakan kekuatan di tubuh mereka, dan terkejut menemukan bahwa darah di tubuh mereka telah diaktifkan, dan konsentrasinya telah meningkat secara menakjubkan. Bakat dan kekuatan magis ras mereka tampaknya diaktifkan, seolah terlahir kembali. Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil menatap kucing hitam besar itu dengan kaget. Cara semacam ini untuk meningkatkan garis keturunan klan iblis mereka dalam sekejap adalah keterampilan magis.
Bahkan para bangsawan di klan mereka mungkin tidak dapat melakukannya, kecuali jika itu adalah tembakan para leluhur. Terima kasih, Raja Kucing Senior. Ucap Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil berlutut dalam kegembiraan, bersujud lagi dan lagi. Oke, pergilah, jawab Kucing Hitam Besar Maenkon. Di perjalanan, mereka berdiskusi. Raja Iblis Kecil, Qin Chen dan Senior Kucing itu sebenarnya satu tim, menurutmu apa hubungannya? Dan siapa sebenarnya Senior Kucing itu? Bisik Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil saling memandang, dan masih ada jantung berdebar di hati mereka. Apa yang terjadi di sini benar-benar menumbangkan pandangan mereka. Berhenti bicara, Pangeran Gagak Emas, jika kamu ingin mati, katakan satu hal lagi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Jawab Raja Iblis Kecil berkata dengan marah, matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dia berkata, Kucing Hitam Senior jelas merupakan kekuatan ras monster kita, bahkan selevel leluhur kuno, jika tidak mungkin untuk mengetahui leluhur kita, dan dengan beberapa jari, dia dapat meningkatkan darah kita. Pernahkah Anda mendengar metode ini ketika Anda berada di makam kekaisaran? Kenapa kamu berani berbicara omong kosong? Pangeran Gagak Emas juga gemetar. Jika ras monster mereka ingin meningkatkan garis keturunan mereka, setidaknya mereka harus memasuki berbagai kelompok garis keturunan untuk pembaptisan, atau mendapatkan warisan dari yang kuat di dalam klan, tetapi cara seperti ini untuk meningkatkan garis keturunan mereka, apalagi melihatnya, dia belum pernah mendengarnya sama sekali, setidaknya selevel yang mulia di klan mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Pangeran Jinwu berkata dengan marah, maksudku, sekarang ini adalah rahasia di antara kita. Kamu harus memperhatikan sikapmu, jika kamu membocorkan sepatah kata pun, aku akan membuatmu tidak terlihat baik. Kedua monster itu saling memandang untuk waktu yang lama, tetapi mereka tiba-tiba tertawa. Di masa lalu, mereka berdua adalah keberadaan seperti musuh. Mereka bersaing satu sama lain dan ingin menjadi satu-satunya arogan dari klan monster. Sekarang kedua monster itu memiliki rahasia yang sama, mereka tiba-tiba memiliki semacam simpati satu sama lain. Setelah Pangeran Gagak Emas dan yang lainnya pergi, Qin Chen segera menembak, membenturkan, dan Saint Vein tingkat Saint Master ditangkap dan diambil oleh Qin Chen dan dikumpulkan ke dalam lempeng giok semesta. Dia belum sepenuhnya menyerap vena Saint Lord yang ditemukan di aula utama Istana Awan Ungu. Dia belum sepenuhnya menyerap sisa setengah dari vena Saint Lord Saint di piringan giok keberuntungan. Selain itu, ada sebagian kecil dari vena Master Suci dari Yamasage Lord yang awalnya memelihara pohon ajaib dari 10.000 dunia di piringan giok keberuntungan alam semesta. Ini jelas merupakan jumlah yang melawan langit, bahkan beberapa Master Suci biasa mungkin tidak bisa mendapatkan 2 vena Master Suci. Detik terakhir saluran percobaan surga akan ditutup, Qin Chen berhenti mengambil tindakan. Chen kecil, sudah waktunya bagi kita untuk pergi, kata Kucing Hitam Besar saat ini. Qin Chen mengangguk, sedangkan Qin Mo telah memperoleh kehendak 10.000 roh Demon Sovereign, dan secara alami tahu bahwa begitu tempat percobaan surga ditutup, maka dia tidak akan bisa meninggalkan dunia iblis ini. Kalian semua, kembali ke pasukan kalian masing-masing. Ucap Qin Chen berkata kepada para penguasa Yaomi Mansion dan beberapa arogan dari ras iblis mati dan ras iblis suci. Para Tianjiao ini telah dikendalikan oleh Qin Chen, jadi tentu saja mereka tidak akan melanggar Qin Chen. Mereka segera berbalik dan pergi seketika. Kemudian Qin Chen mengangkat tangannya, dan membawa 3 Master Suci setengah langkah, Yao Huming, Tumoyu dan Ling Yuan ke dalam cakram giok keberuntungan semesta. Tentu saja, Qin Mo juga memasuki cakram giok keberuntungan semesta. Setelah beberapa saat, Qin Chen kembali ke tempat Murong Bingyun berada. Qin Chen, kamu akhirnya kembali. Ketika Murong Bingyun melihat Qin Chen, dia sedikit marah, tetapi nadanya lega. Apakah kamu masih hidup? Jawab Qin Chen berkata sambil tersenyum.
Wajah Murong Bingyun berubah menjadi hijau karena marah. Qin Chen membiarkannya mati di sini. Haha, hanya bercanda, ucap Qin Chen mengangkat tangannya dan memasukkan Murong Bingyun pada cakram giok Universe Good Fortune. Meskipun wanita ini tidak disukainya sebelumnya, karena dia telah membantu Qian Sui dan Ru Yue, dan setelah banyak pengalaman, Qin Chen memaafkannya. Tentu saja, Qin Chen juga punya rencana lain untuk Murong Bingyun. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen sekali lagi menyapu menuju kedalaman jurang iblis. Di suatu tempat di kedalaman Demon Abyss, Mokara dan skeleton Ruder dengan hati-hati menyerap nafas dari Vena suci kuno. Aura iblis pada mereka berdua menjadi semakin kuat, meskipun hanya di dunia iblis ini dalam waktu yang sangat singkat, keduanya memiliki bakat yang baik. Ditambah dengan pembaptisan sebelumnya di tanah terlarang, dan nutrisi dari Vena suci kuno yang begitu kuat, pada saat ini kekuatan Mokara dan skeleton Ruder juga telah meningkat hingga ke titik puncak suci bumi. Kecepatan ini sudah sangat melawan langit untuk mereka berdua, tetapi dibandingkan dengan monster lainnya di surga, Mokara dan skeleton Ruder mereka masih jauh. Kemana perginya senior kucing hitam? Sangat menakutkan di sini, akankah terjadi sesuatu pada senior kucing hitam? Ucap skeleton Ruder berkata dengan sedikit khawatir. Kucing hitam senior selalu tidak dapat diandalkan. Yah, itu memang tidak bisa diandalkan. Jawab Mokara mengangguk. Kalian berdua, siapa yang tidak bisa diandalkan? Tiba-tiba, suara marah terdengar, dan kekosongan melintas, dan kucing hitam besar muncul di depan mereka berdua. Kucing hitam senior, kamu telah kembali. Ucap Mokara dan skeleton Ruder terkejut dalam sekejap. Ahem, itu, kamu salah dengar. Hehe, ya, kami tidak mengatakan apa-apa. Baik, Mokara dan skeleton Ruder berkata dengan malu. Betulkah? Aku juga mendengarnya. Anda mengatakan bahwa kucing hitam besar itu tidak dapat diandalkan. Suara tawa ringan bergema di dalam gua, dan suara yang familiar itu membuat Mokara dan skeleton Ruder Master langsung tercengang. Sao Chen, itu Sao Chen. Ucap keduanya berbalik dengan penuh semangat, suara mereka bergetar, dan mereka melihat sosok yang familiar mengambang di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan Qin Chen? Qin Chen tersenyum, melihat Mokara dan skeleton Ruder, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Hanya melihat orang-orang di sekitarnya, dia akan sangat hangat. Apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kaisar ini tidak dapat diandalkan? Ucap kucing hitam besar itu memandang Mokara dan skeleton Ruder Master dengan bangga. Kami tahu, kucing hitam senior, kamu adalah yang paling brilian dan heroik. Jawab Mokara. Ayo pergi, ayo kembali. Waktu sangat mendesak. Ucap Qin Chen tidak peduli untuk menjelaskan terlalu banyak dengan Mokara dan Master Skeleton. Dia langsung menyingkirkan dua pembuluh darah suci kuno di sekitar mereka, dan menelannya ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan kemudian berkedip. Apakah ini jalan ke benua Tianwu? Qin Chen bergumam. Dia akan kembali ke benua Tianwu melalui saluran Demon Abyss ini, bukan kembali ke Guanghan Mansion. Ada banyak cara untuk melakukan perjalanan dari benua Tianwu ke alam surga, tetapi terlalu sulit untuk kembali ke benua Tianwu dari alam surga. Jarang ada kemungkinan seperti itu, dan Qin Chen secara alami tidak mau menyerah. Ketika Qin Chen hendak memasuki Demon Abyss, Qin Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke langit yang jauh, yang merupakan bagian dari Demon Realm. Qin Chen, ada apa denganmu? Gumam kucing hitam besar itu bingung. Sepertinya aku merasakan dua napas yang familiar, dan aku telah memasuki bagian dari alam iblis. Sepertinya mereka adalah dua teman lama. Ucap Qin Chen bergumam. Lalu, dia menoleh, matanya meledak, dan sosoknya bergetar. Kemudian dia memasuki lorong Demon Abyss di depan.